Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran holistik. Sebelum kita lebih jauh mengenal pemasaran holistik, apa yang kalian ketahui dengan holistik? Jadi, holistik bisa diartikan menyeluruh, keseluruhan, dari awal sampai akhir. Konsep pemasaran holistik didasarkan pada pengembangan, perancangan dan implementasi program pemasaran, proses pemasaran, dan kegiatan pemasaran yang mengakui keluasan dan interdependensi mereka. Pemasaran holistik mengakui bahwa segala sesuatu bisa terjadi pada pemasaran dan bahwa pemasaran perspektif yang luas dan terpadu sering dibutuhkan. Pemasaran holistik itu ada 4. 1. Pemasaran internal, 2. Pemasaran terpadu, 3. Pemasaran hubungan atau relasi, 4. Pemasaran bertanggung jawab sosial. Di sini saya akan menjelaskan dari keempat pemasaran tersebut. 1. Pemasaran internal. Tugas pemasaran internal adalah merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan yang mampu untuk melayani pelanggan dengan baik. Pemasar yang cerdas mengakui bahwa kegiatan pemasaran dalam perusahaan dapat menjadi sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada kegiatan perusahaan yang diarahkan ke luar perusahaan. Pemasaran bukan satu departemen yang menjadi orientasi perusahaan. Pemikiran pemasaran harus diserap di seluruh perusahaan seperti manajemen senior, departemen pemasaran, dan departemen lainnya. Di perusahaan Unilever, banyak sekali produk yang dihasilkan. Setiap tahunnya, Departemen Pemasaran, Manajemen Senior, dan semua departemen lainnya membuat rancangan baru untuk kedepannya sehingga keuntungan perusahaan bertambah. Divisi pemasaran melakukan riset sampai menemukan hasil yang dibutuhkan adalah sampo hijab. Karena di Indonesia mayoritas muslim dan banyak sekali yang menggunakan hijab, kemudian diciptakanlah sunsilk hijab. Departemen pemasaran juga melakukan survei dan ditemukan banyak yang menggunakan sampo hijab. Bahkan bapak-bapak dan anak laki-laki juga menggunakannya. Dan setelah melakukan riset, Departemen Pemasaran juga melakukan penelitian laporan untuk membuat strategi pada sampo hijab yang berfungsi pada rambut agar tidak lepek dan tetap wangi, dan setelah jadi kemudian pada Departemen Keuangan menghitung biaya produksinya, misalnya biaya harga jualnya. Di bagian divisi produksi bertugas untuk menghitung berapa banyak karyawan yang dibutuhkan, 1 bulan harus menghasilkan berapa banyak botol sampo, kemudian juga menghitung seberapa banyak hasilnya. Kedua, pemasaran terpadu. Tugas pemasaran terpadu adalah merencanakan kegiatan pemasaran dan merancang program pemasaran yang sepenuhnya terpadu untuk menciptakan, komunikasikan, dan menyerahkan nilai bagi pelanggan. Perusahaan yang menang nantinya adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara ekonomis dan nyaman dengan komunikasi yang efektif. Tema utama dari pemasaran terpadu adalah bahwa banyak kegiatan pemasaran berbeda dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan dan menyerahkan nilai bagi pelanggan, serta semua kegiatan pemasaran dikoordinasikan secara terpadu untuk memaksimalkan efek bersama penjualan dan pelanggan. Contohnya juga di perusahaan Unilever, setelah semua sampo hijab yang sudah jadi, divisi pemasaran kerjasama dengan divisi humas memikirkan siapa brand ambasadornya. Dan kini sudah banyak yang tahu seorang artis bernama Laudya Chintya Bella menjadi brand ambasador dari sunsilk hijab. Kemudian memikirkan tempat penjualannya hingga sudah ditetapkan berada di iklan TV dan juga ada di sosial media. Kemudian juga memikirkan warna dari sunsilk hijab agar semua orang bisa menggunakannya, sehingga dipilihlah warna netral seperti hijau. Cara mengiklankannya dan menentukan target konsumennya sampai ditentukannya minimal remaja ke atas. Bisa disimpulkan, pemasaran terpadu adalah memikirkan konsepnya seperti apa. Begitu juga dengan contoh lain, yaitu kecap bango yang bahan dasarnya adalah kedelai. Jadi,
Petani yang menghasilkan kedelai harus diajak bekerja sama dengan Unilever untuk pembuatan kecap bango. Selain itu juga ada teh Sariwangi, relasinya petani teh harus diajak bekerja sama dengan Unilever sehingga panennya tidak boleh dijual kemana-mana. Ketiga, pemasaran relasi. Pemasaran hubungan atau relasi mempunyai tujuan membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan utama seperti pelanggan, pemasok, distributor dalam rangka mendapatkan serta mempertahankan preferensi dan kelangsungan bisnis jangka panjang perusahaan. Pemasaran hubungan membangun ikatan ekonomi, teknik, dan sosial yang kuat di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau dari pabrik tidak bisa dijual langsung ke warung-warung, harus ada distributornya. Jadi di perusahaan Unilever hanya ingin menggunakan B2B, misalnya ke Giant, Indomart, Alfamart, Superindo, Alfamidi. Untuk sampai ke warung, dibutuhkan pemasaran relasi melalui distributor, misalnya seperti sales motoris, dia bekerja di distributor menjual produk Unilever sampai ke warung-warung terkecil, termasuk yang menawarkan produk Unilever. Yang terakhir, pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Pemasaran holistik menggabungkan pemasaran yang bertanggung jawab sosial dengan konteks etis, lingkungan hidup, hukum, dan sosial. Sebab dan pengaruh dari pemasaran jelas melampaui perusahaan konsumen, yaitu mencapai masyarakat keseluruhan. Konsep pemasaran sosial menegaskan bahwa tugas organisasi adalah menetapkan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding pesaing dengan cara memelihara atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Konsep pemasaran sosial menuntut pemasar membangun pertimbangan sosial dan etis ke dalam praktek pemasaran mereka. Pada tahun 2020, Unilever Pusat yang terletak di Belanda yaitu menghormati perdagangan, tapi juga termasuk menghormati LGBT. Jadi kalau di Unilever Eropa tidak ada masalah, mereka membiasakan budaya homo jadi diperbolehkan. Beda dengan di Indonesia melanggar etika, makanya di tahun 2020 Unilever Indonesia didemo karena mayoritas umat Islam hanya memboikot karena tidak benar. Akhirnya, Unilever Indonesia membagikan kepercayaan konsumen seperti membagikan alat kesehatan diri, pembersih diri, hasil atau penemuan tes kepada semua warung yang menjualkan produk Unilever. Selain itu, ada pabrik rokok yang semua orang tahu bahwa rokok itu menimbulkan penyakit. Tapi untuk cara diterima masyarakat, selain pajak terbesar, rokok itu membuat Sampurna Foundation atau beasiswa. Jadi dia membeli beasiswa kepada ribuan siswa tak mampu tapi pintar di sekolah sampai S1. Jadi hal tersebut merupakan pertanggungjawaban identitas sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.